Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, hampir seluruh warga Indonesia mengetahuinya. Selain karena beliau sebagai pahlawan nasional, berbagai kisah dan kiprah beliau dalam membangun peradaban Islam menyebar ke seluruh Nusantara, dari santri ke santri, dari generasi ke generasi. Hamzan Wadi, nama populer beliau, diyakini merupakan salah satu hamba Allah yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat langka manusia atau makhluk lain yang menyamai kemampuan tokoh seperti beliau. Kemampuan tersebut dibuktikan dengan berdiri kokohnya beberapa jenis peninggalan beliau. Salah satunya adalah Musola Al-Abror yang terletak di jantung kota santri, Pancor, Lombok Timur, NTB. Musola itulah yang menjadi saksi bisu kesaksian salah satu santri beliau yang disaksikan antara tahun 1990 sampai 1995. Saya lupa tahunnya, seingat saya tahun 1994. Saat itu saya masih di MA Muallimin NW Pancor, kenang santri ini. Sebelum berlanjut ke kisah tersebut, marilah kita membuka kitab suci Al-Quran yang jika dikaitkan dengan kisah yang mungkin saja rijalul gaib yang diceritakan santri tersebut tentang karamah salah satu wali Allah yang diturunkan ke muka bumi ini, yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Pancor. Al-Quran menyimpan banyak rahasia tentang suatu kebaikan yang ditunjukkan melalui ayat-ayat indahnya. Salah satunya adalah La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan sedih bagi mereka. Para ahli menyebutkan frasa tersebut diulangi di 14 bagian Al-Quran dan 6 diantaranya ada di surat Al-Baqarah. Dalam tafsir At-Habari yang dilansir Republika dari tulisan Umar Mukhtar, bahwa Abu Ja'far mengatakan tidak ada ketakutan bagi para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala saat di akhirat nanti dari hukuman Allah, karena Allah ridho kepada mereka sehingga Allah selamatkan mereka dari hukumannya. Mereka juga tidak bersedih atas dunia yang tidak mereka peroleh. Mereka bisa sampai pada tahap itu karena iman dan kesolehannya. Mereka beriman, bertakwa, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dan teguh di jalan Islam. Mereka memenuhi tugas yang diembannya dan meninggalkan apa yang telah diharamkan. Siapa mereka? Mereka adalah para wali Allah yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya. Merekalah ahlul basirah. Mereka mengabdikan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan tidak menyekutukannya. Merekalah orang-orang beriman yang tidak memiliki rasa takut dan sedih. Mereka diganjar surga, karomah atau kehormatan dan kebahagiaan. Kriteria wali Allah telah dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana ayat berikut. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat Yunus 62-63. Ada keterkaitan erat antara apa yang diceritakan santri tersebut saat Hamzan Wadi berdakwah di depan para santri dan jamaah dengan apa yang dijelaskan dalam ayat suci Al-Quran yang kami bacakan tadi. Singkat kisah, dikatakan sang santri saat itu adalah masa pembangunan madrasah yang masih belum semegah saat ini. Dalam bahasa aktivisme, beliau masih berjuang merintis wadah para santri menimba ilmu. Gedung-gedung masih lantai 1. Kita juga masih mengaji di bawah naungan ulatan daun kelapa. Demikian cerita santri tersebut. Dilanjutkan, saat itu Maulana Syekh curhat terkait keinginan beliau untuk antara membangun atau memperbaiki wadah para santri menimba ilmu. Namun dikatakan bahwa butuh dana untuk pembangunannya, agar para santri dan jemaah memiliki ladang amal di sana yang semoga Allah membalasnya. Maka penting juga keterlibatan para jemaah. Namun untuk memberikan tauladan kepada para jemaahnya, maka Hamzan Wadi ingin memulainya terlebih dahulu. Saya yang akan mulai sumbangan untuk pembangunan madrasah ini, lalu lanjutkan nanti usai pengajian. Terserah para jamaah semua, silakan seikhlasnya berikan sumbangan. Demikian simulasi bahasa Hamzan Wadi saat itu sebagaimana yang diceritakan santri tersebut. Hamzan Wadi kemudian merabat 3 kantong gamisnya sambil berdoa, semoga ada rezeki atau uang di kantong saya saat ini. Di depan para santri dan jamaah, Hamzan Wadi menunjukkan bahwa 1 rupiah pun tak ada yang keluar dari kantongnya, alias nihil didapat saat itu. Lalu kemudian beliau melanjutkan ceramahnya. Jarak beberapa menit, beliau kembali memasukkan tangan mulianya ke kantong baju atau gamis dan atau sebutan sejenis sambil berdoa semoga ada rezeki saat ini. Masya Allah, pada saat pertama mencari uang di kantongnya tidak ada, tapi untuk pencarian selanjutnya uang itu ada. Cerita santri tersebut sambil memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemampuan di luar logika kepada ulama karismatik Lombok tersebut. Peristiwa gaib itu berulang sampai 3 kalian yang diselingi oleh petuah-petuah agama saat itu. Lalu kemudian barulah jamaah memberikan sumbangan seikhlasnya.
Seingat saya itu sampai 3 kalian dan diumumkan jumlahnya, pokoknya lebih 5 jutaan. Tapi beda kan nilai uang saat itu? Tanya Nan Kenang santri tersebut. Peristiwa-peristiwa seperti yang diceritakan tersebut seperti ibarat bayi yang keluar dari rahim. Tidak masuk akal, lubang rahim sekecil sebagaimana yang diketahui, namun bisa mengeluarkan bayi yang lebih besar dari ukuran rahim. Bayi yang baru lahir sekalipun, jika ingin dimasukkan kembali, mustahil bisa kan? Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.